يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا ربي سيدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب زين بن سميت أن الله تعالى يبارك حياته ظاهرا وباطنا وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا معلمي كهجي معلم شافي هذامي كهجي سيف الدين أمسير كهجي سبيل الرشاد كهجي مرشيدي كهجي اسكندر كهجي أحمد معروف كهجي صفوان النظامي كهجي بنيامين محمد أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في هذا المسجد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahilladzi jama'ana wa iyana fi majlisil ilmi wa ta'lim wa nahana 'anit tahawuni wasaim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadza ila yaumin azim. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Al-Amanah, yang saya hormati segenap para pengurus muassis Al-Amanah, dan juga yang saya hormati segenap para pecinta syariat Allah, pecinta agama Allah, pecinta ilmu Allah, yang mudah-mudahan kita berharap kita senantiasa mendapatkan nur taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu, dan harapan kita semakin tambah usia, semakin rajin ibadah, semakin tambah usia, semakin istiqomah, dan akhirnya semakin tua, semakin dekat dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izin kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita bermuajahah di masjid ini. Yang pertama dalam rangka kita silaturahim, yang kedua thalabul ilmi, yang ketiga makmurin masjid, yang ketiga keempat syiar agama, dan yang kelima kita sekaligus niat iktikaf.
nawainal i'tikafa madumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selama ada di masjid ini sekaligus kita niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala niat-niat baik kita semua akan menjadi sabab dosa-dosa kita Allah ampunin, aib-aib kita Allah tutupin, urusan-urusan kita Allah mudahin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan taklim singkat siang hari ini saya akan membahas berkaitan soal adabul muhtadhar, adab etika, beberapa adab al-muhtadhar. Muhtadhar itu huwa man hadarahul maut walam yamut. Muhtadhar itu man hadarahul maut, orang yang pengen kedatangan kematian walam yamut tapi belum mati. Kalau bahasa kita mah orang sekarat, orang pengen mati tapi kagak mati-mati gitu. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jauh sebelum kita masuk kepada bagian inti masalah, sebagai prolog Al-Fakir cuman mengingatkan bahwa kita sama-sama tahu bahwa yang namanya kita ini semua cita-cita akhir kita itu pengen mati husnul khatimah. Itu dalam doa sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Dalam redaksi yang lain, Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah, dan seterusnya. Ada lagi, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Itu segudang kalimat kita baca. Bahkan potongan dalam surah Selamat ada ungkapan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, entengin, mudahin, gampangin kami dalam sekarat. Kenapa emang permintaan kita minta? Yang pertama, karena kemuliaan manusia itu dilihat salah satunya bi khawatimiha, di ujung kehidupannya, di ujung amalan-amalan yang dia udah banyak lakuin. Jadi orang mulia atau enggak, sering saya sampaikan itu nanti tergantung ujungnya. Kita sekarang nih belum disebut orang mulia. Ntar begitu kita pengen mati, begitu kita mati, begitu kita sekarat, begitu kita mati, baru kelihatan tuh orang mulia apa enggak. Dan kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, itu nggak pakai ngelihat status sosial, itu mah profesi ke, nggak pakai ngelihat status, nggak pakai ngelihat status, mau ustadz ke, mau kagak ke, mau RT, mau apa ke. Jadi yang menjadi standarnya tuh ya iman, amalan, ketakwaan. Makanya saya suka sering bilangin sama kawan-kawan saya yang suka dipanggil ustadz, bahkan saya menjadi bahan renungan juga, kita jangan bangga, jangan kebangetan GR dulu kalau dipanggil ustadz sama orang. Kenapa emang kita sekarang dipanggil ustadz, besok mati belum tentu kita jadi ustadz beneran. Artinya apa ya? Yang namanya orang mulia nggak dilihat dari status, bukan, tapi ntar bisa jadi dia cuma tikang gado-gado, cuman timbang hansip doangan, ternyata ujungnya masya Allah matinya senyum, sekaratnya gampang, ditalkinnya ringan. Itu yang kita kepengen, daripada kita sekarang dipanggil ustadz, naudzubillah, tahu-tahu begitu mati mangap, tahu-tahu begitu mati susah. Nah itu naudzubillah wal iyadzubillah. Karena di antara orang yang disebut min ahli doir, tanda orang yang bukan min ahlil khair itu yashudduhu indan naz'i, Allah susahin sekaratnya. Jadi hidup kagak, mati kagak, layah ya wala yamut.
Nah itu kalau sampai mingguan, bulanan kan kesianan tuh. Nah jadi itu salah satu bagian yang menjadi renungan pertama. Maka di antara bagian doa yang kita minta, salah satu dari sekian banyak doa, kita disunahin tuh kalau kita sebelum salam lagi baca tahiyat, ada doa isti'adah atau perlindungan yang kita minta 4. Minta perlindungan dari neraka, min adzabil qabri, kemudian adzabi jahannam, fitnatil mahya wal mamat, wa fitnatil masihid dajjal. Itu Rasul anjurin banget tuh. Jadi sebelum kita salam jangan sampai enggak doa kayak begitu tuh. Fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah tuh, ada hadis sahihnya tuh. Jadi kata Rasulullah, idza faragha, apabila kamu telah selesai daripada sholat, fal yata'awwadz min arba'in, maka minta perlindunganlah dari 4 perkara: kuburan, azab jahanam, fitnah mahya wa mamat, fitnatil masihid dajjal. Ini serem-serem semua tuh. Jadi kita disuruh ruangin waktu baca doa itu tuh sebelum salam. Bahkan kalau dalam kitab Irsyadul Ibad, kita jadi imam ampe domirnya kita kagak robah jadi makruh. Kita posisinya jadi imam tapi kita bacanya cuma buat sendiri, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri. Itu kalau dalam Irsyadul Ibad itu sampai disuruh robah, jangan cuma buat sendiri, ajak makmum loh. Makanya suruh baru kendon, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Nah itu sampai dalam kitab itu saking dipentingin tuh, takut makmumnya kagak baca, imam udah tolongin gitu. Artinya apa? Di antara ta'awudz atau isti'adah yang kita minta di antara lain fitnatil mahya wal mamat. Ini kata ulama ada 2 pendapat fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup ame mati. Fitnah ketika hidup, fitnah ketika mati, artinya itu beda. Sebelum mati, sebelum hidup kita banyak fitnah, begitu mati fitnahnya kagak berhenti. Tapi kalau kata Syekh Izzuddin radhiyallahu anhu, kalau kata beliau yang dimaksud fitnatil mahya wal mamat bukan itu. Fitnatil mahya wal mamat kalau kata beliau al fitnatu indan naz'i, fitnah ketika sekarat. Jadi mahya wal mamat tuh antara hidup ame mati, maksudnya sekarat. Itu di dalam beberapa riwayat kalau kita ngelihat serem tuh. Orang kalau lagi dalam fitnah antara hidup mati atau sekarat itu sampai ya'tuna alaihi syayatinu, setan dari segala macam penjuru tuh ya'tuna ilaihi, datang kepada orang sekarat tersebut. Sampai ada yang yasuddu lisanahu, buat ngikat lidahnya, sampai 40 setan ngikat. Yasuddunahu, lisannya diikat. Jadi kalau dalam kitab Talbisu Iblis, ibroh yang kita ambil dari setan itu orangnya pantang menyerah. Setan itu, iblis itu pantang menyerah kalau ngegoda orang. Kalau dalam Quran kan baina aidihim wasama wa an sama ilihim wa an wa yaminihim wa an sama ilihim wa baina aidihim wa mi waraihim, dari depan gak bisa di ke belakang, dari belakang gak bisa di ke kanan gak bisa di ke kiri. Jadi segala penjuru tuh. Jadi pantang mundur setan kalau nyerah. Hidupnya gua kagak bisa godain loh, sekaratnya kali begitu. Jadi itu dianjurin tuh. Dan itu salah satu ketakutan semua orang tuh.
Ya walaupun akhirnya nanti kebiasaan, tergantung kebiasaannya. Nah kita khawatir ada saudara, kawan, naudzubillah, yang kagak biasa melakukan kebaikan. Karena kata Rasulullah, yamutul mar'u ala ma'a asya alaihi wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Dimatikan manusia bagaimana kebiasaan hidupnya. Biasa ibadah, ntar mati dia masih tetap ibadah. Biasa tahajud, mati lagi tahajud. Biasa zikir, mati lagi zikir. Biasa duha, mati lagi duha. Biasa baca Quran, mati lagi baca Quran. Itu kita kepengen banget kalau begitu tuh. Tapi naudzubillah, kalau ada orang yang kagak mau ngebiasain sama urusan ibadah, makanya kalau dalam bahasa tarbiyatul aulad, mendidik anak biar jadi orang soleh, itu salah satunya apa? Di dalam salah satu kitab, au ayyu awidahu ala amalin solihin. Kita mesti ayyu awidahu, awadayu awidu, membiasakan atas si anak ala amalin solihin, atas amal yang bener. Takwid, dia mesti dibiasain. Biasa ke masjid, biasa ke musola, biasa masuk rumah salam, biasa keluar rumah salam, biasa hormat pada yang tua, biasa salim sama orang tua. Biasain. Itu salah satu tarbiyatul awad, tarbiyatul aulad dalam riwayat. Salah satunya ayyu awidahu ala amalin solihin. Jadi pembiasaan itu perlu tuh. Orang kalau udah jarang ke masjid, nggak pernah ke masjid dari kecil sampai gede, begitu dia pengen ke masjid digemeteran, padahal kagak ada yang suruh ngapa-ngapain. Bawaannya gimana ya? Nah itu salah satu, ada saya punya yang ngaji di pesantren, dia dulu orang bangor brengsek, dia cerita begitu tuh. Padahal ke masjid tinggal ke masjid, perasaan orang pada ngeliatin gitu, gimana gitu. Nah itu namanya emang kagak ada biasanya. Nah itu yang kita khawatirin, kayak orang-orang kayak begitu tuh, nggak ada biasa melakukan kebaikan, perbaikan. Dia nggak ngeh sampai ke situ, ntar dia kagak mikirin matinya bagaimana. Nah di sini dalam masalah ini nih, adabul muhtador, andai kata ada orang yang kira-kira kondisinya lagi sekarat, apa yang kita kudu lakuin gitu. Yang pertama, yudja'ul muhtadoru ala jambihil aimani ilal kiblati fa in ta'adzara ulqiya alal qafahu wa wajhu wa akhmasahu lil kiblati. Yudja'ul muhtadoru, yudja'u dibaringkan al muhtadoru. Siapa si muhtador? Orang sekarat. Di mana dibaringkan? Ala jambihil aimani, di atas lambungnya yang kanan, ilal kiblati, ke kiblat. No kiblat, no lambung kanan. Jadi kita tindiin lambung kanan, tindiin lambung kanan. Jadi kita mau ngerti gitu. Idul miring kalau kata kita. Ayat taji'ah, orang kalau lagi sholat duduk, sholat tingkatan sholat, kalau dia udurkan kagak bisa tegak, suruh duduk. Duduk nggak bisa tegak. Yang ketiga, mutojian. Mutojian itu tidur miring. Jadi palanya di sono, kaki di sini, miring ke sono. Jadi lambung kanan yang ditindiin. Nah itu orang kalau ada sekarat, tindakan yang harus kita lakukan begitu tuh. Kira-kira udah pendek semuanya, udah adem, udah dingin, atau udah ngorok, itu min alamatil istihdor, tanda-tanda orang lagi sekarat kan begitu tuh. Kaki udah dingin, semuanya udah kagak ada yang hangat, udah dingin, tinggal hangat, tinggal di sini doangan. Atau dia tinggal udah ngorok udah. Nah itu udah buru-buru, suruh tidurin miring. Bagaimana kalau nggak baik bisa? Fa in ta'adzaro, maka jika sulit. Fa in ta'adzaro, maka jika udur. Susah maksudnya. Diapain? Ulqiya. Ulqiya tuh dicelentangin. Ala kofahu, di atas tengkuknya sini. Jadi kita suruh tatakin. Wa wajhuhu, dan wajahnya. Wa aghmasohu, dan lengkukan
kaki akhmaso lil kiblati, itu ngadep kiblat. Jadi gini, maaf kalau saya boleh praktek, no kiblat, ne akhmaso ini akhmaso, ne akhmaso, akhmaso bukan kaki. Jadi kita begini, ini sudah tadakin ke atas ini. Nah tuh kan, tuh apa begitu tuh, wajahnya ke sono, ne kakinya kalau kiblat begitu. Jadi kalau tidur miring begini, kalau kita nggak bisa tidur miring, alatnya di sono, cuma duduk gitu. Jadi dia cuma tuh lekatakin, palanya sampai ngadep kiblat begitu tuh. Jadi kofahu pengikutnya kasih bantal yang ada tinggian, dia berada nongakan dikit ke kiblat begitu. Nah ininya akhmasohu kedua melengkupkan kakinya, dia kudu ngadep ke sono kiblat gitu. Nah itu yang dianjurin. Jadi sampai orang sekarat pun jangan sampai kaki ngadep sono. Memang ada satu redaksi yang lain, tidak mementingin akhmasone, mukanya. Ada satu kaul yang begitu. Jadi kakinya sono. Jadi dia ngebentingin alatnya doang yang ngadep kiblat begitu. Makanya dalam redaksi yang lain, orang tidur ketika masa sehat nggak boleh tidur di masjid, tidur di musola, walaupun musola rumah. Kita di rumah ada musola, tempat khusus buat sholat, tidur kagak boleh, kaki di sini, pala di sono. Makruh kalau kata ahli tasawuf, makruh yang hampir mendekatkan haram, su'ul adab. Yang boleh ya selain itu. Salah satu jawabannya kenapa haram itu khusus orang sekarat. Jadi kalau orang sehat tidur begitu tuh, dia minta ya Allah sekaratin saya dong. Makanya jangan tidur begitu di masjid, kaki nggak boleh. Jadi dalam dua redaksi, kaul yang kedua dia tidurnya ngadepnya begitu, palanya di sono. Jadi palanya doang yang dihadapin kiblat, kakinya enggak. Cuman kaul yang paling aula, yang paling utama, yang kedua tadi, yang pertama tadi, palanya di sini tapi ditinggiin. Ala kofahu, kofahu tuh tengkuknya di atasin, sampai palanya itu bisa ngadep kiblat. Wa akhmasohu. Jadi intinya kalau dia nggak bisa mutojian, yang kedua celentangin. Dan itu urutan yang keempat. Kalau orang sholat kagak bisa diri, sholat wajib tegak diri. Tapi kalau dia nggak mampu, duduk nggak mampu, mutojian, tidur miring. Kalau mutojian nggak bisa, yang keempat mustalqiyan, celentang. Tuh, makanya di sini wa ulqiyah, dicelentangin. Jadi kalau kita sholat nggak bisa, suruh mustaqiyan, celentang. Entar selebihnya kalau kata ahli fikih, celentang nggak bisa juga, kaifa syaa. Kalau kata bahasa Inggrisnya sekarepmu, lu kumaha dia baik, pokoknya sholat begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang sekarat, yang dianjurkan ayyulak kona asyhadata birifqin wala yulahu alaihi wala yuqalu lahu qul wal afdalu talqinu ghairil warithi. Ayyulakona, hendaklah dia mentalkinkan, menuntunkan asyhadata, akan syahadah, birifqin, dengan cara lembut, wala yulahu alaihi, dan jangan dipaksa dan jangan dicecer, jangan dianuin kepada kalimat-kalimat yang lain. Jadi suruh ditalkinin birifkin, di sini bahasanya. Rifkin tuh lembut, lirih banget suaranya. Kenapa emang orang kalau lagi sekarat tuh udah bainal ahya wal amwat, antara hidup sama mati. Bahkan dalam satu keterangan, orang kalau udah sekarat, kalau suaranya yang kenceng, wala yasma'u, dia nggak denger. Wa idza rafaqo zoharo, kalau dia semakin lembut, dia semakin jelas. Jadi orang sekarat jangan disamain kayak kuping kita. Dia udah setengah alam, udah berbeda dia. Kenapa suruh lembut? Semakin lembut, semakin jelas didengarnya.
Tapi kita semakin kenceng dia semakin budek, gak kedenger. Jadi pelan-pelan aja, kedengeran kuping dia aja deketin. Lah, syahadat itu enggak kudu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sini syahadat yang dimaksud wahiyya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau masih kepanjangan juga dia udah nggak kuat, Allah Allah. Jadi lembut, semakin lembut semakin dengar dia. Saya pernah dipanggil sama orang tetangga pesantren, kata lagi sekarat, minta tolongin. Begitu saya mesono, saya kira ada orang ajan kali. Allah, la ilaha illallah, itu ngapain? Lagi nalkinin, Allahu Akbar, nalkin kenceng amat, sampai 3 rumah kedengeran, udah kayak orang ajan. Nah itu berarti kagak ngerti tuh. Jadi semakin kita kencengin dia semakin kagak denger, semakin lembut semakin denger, pelan banget, lembut. Nah itu rifkin wala yulahu, dan gak usah diselangin sama yang lain. Wala yulahu likai la yamillu fa idza qala tasara alaiha fa idza takallama bi kalamin akhar aada alaihi. Andai kata keseling dengan omongan yang lain, ulangin lagi. Makanya orang kalau sekarat udah Allah Allah, udah jangan diajak ngomong yang lain, pakai ditanya surat tanah di mana, jangan pakai ditajang lagi udah. Kalau lagi ditakir mesti tanya surat tanah, udah jangan diselingam yang lain, udah Allah Allah Allah. Walaupun matinya masih setengah jam lagi, itu kalimat yang terakhir udah, jangan pakai dihiro-hiroin lagi. Udah nyebut tuh, udah nyebut, walaupun nggak menjadi penutupnya, tapi udah habis itu misalnya setengah jam lagi baru tewas, maka itu nggak boleh disela-sela. Yang kedua, yang berikutnya wala yuqalu lahu qul wala yuqalu, dan jangan dikatakan bagi si muhtador qul. Qul tuh kalau kata kita katakanlah, ayo nyebut. Kalau orang kita kan nyebut, diem aja nyebut. Jangan dipaksa suruh nyebut. Entah kalau si muhtador latah, air but. Jangan dipaksa, udah rifkin, udah lembut aja. Entah dia denger, entah dia ngikut gitu. Nah itu salah satu bagian orang nuntunin biar jadi ahlul khair, itu ujungnya tuh yang pentingnya. Kemudian bagian yang berikutnya wal afdolu, dan adapun yang paling utama talqinu ghairil warisi, yang mentalkinkan selain ahli waris. Sampai ke situ tuh. Tetangga ada, tolong tetangga. Wal afdol, tapi sah saja. Wal afdolu berarti sah, cuman lebih utama, lebih afdol itu selain ahli waris. Nah karena kaitannya khawatir ada fitnah, khawatir ada yang lain-lain, makanya afdolnya, amannya bukan yang nalkinin, bukan ahli waris. Kalau kata kita bukan keluarga, minta tolong panggilin ustadz, panggilin tetangga, tolong dong talkinin ayah saya kayaknya lagi sekarat gitu. Nah itu wal afdolu, kalau kata ahli fikih itu yang paling utama, yang nalkinin bukan ahli waris gitu. Yang jelas orang yang ngerti, yang lebih paham. Yang ketiga, kalau dalam penjelasan maksudnya orang yang a'lam aniddin, orang yang lebih paham soal agama, ustadz lah kalau kata kita, atau orang yang udah ngerti banyak di pengajian, panggilin. Walaupun bukan ustadz, dia udah banyaknya sering ngaji, orang soleh, orang rajin jamaah, minta tolong panggilin. Ada tetangganya 2, yang satu nggak pernah ke masjid, yang satu pernah ke masjid. Nah minta tolongin sama yang sering ke masjid gitu. Nah itu salah satu bagian upaya. Kemudian yang ketiga, ayaqro'a indahu suratai yasin wa ra'du. Ayaqro'a, hendaklah dia membaca, indahu di sisi, di sampingnya orang yang muhtador, yang sekarat, suratai, 2 surat. Apa itu? Yasin wa ra'du, yasin ame ar-ra'du. Jadi yasin amar ra'du. Di dalam satu riwayat wal hikmatu min qiraati yasin istimaluha ala ahwalil qiyamati wa ahwaliha. Kenapa surah yasin di antara hikmahnya istimaluha? Karena terkandung dalam surah tersebut ala ahwalil qiyamati wa ahwaliha, karena ada hal-hal keadaan soal kiamat, keterangan tersebut, wa ahwaliha, dan huru hara kiamat.
wa taghayyurud dunya wa zawaliha, dan di dalam surah Yasin itu banyak keterangan tentang berubahnya dunia, wa zawaliha, dan hilangnya dunia. Itu di antara lain berkaitan kenapa kalau ditanya surah Ar-Ra'd. Kemudian kalau ditanya kenapa kok surat Yasin itu, kenapa kalau ditanya surah Ar-Ra'd, salah satunya liqaulihi Sayyidina Jabir bin Abdullah, karena ada ucapan dari Sayyidina bin Jabir Abdullah, apa kata beliau, innaha, sesungguhnya surat Ar-Ra'd tuhawwinu, itu bisa meringankan khurujar ruhi, keluarnya roh. Jadi upaya kita sebagai orang yang sehat kepada orang yang sekarat, selain posisi kemudian talqin, posisi kita talqinin, kalau ditalqinin udah istirahat dulu, kita baca Yasin, kita baca Ar-Ra'd. Kalau kata guru Al-Fakir, bahkan kalau disuruh Yasin sama Ar-Ra'd-nya sejumlah nama yang sekarat. Namanya siapa? Tulis. Kalau namanya ada 5, berarti 5 kali Yasin, 5 kali Ar-Ra'd. Bacanya di sampingnya, di sisinya. Jadi rame-rame baca boleh. Pokoknya bacain, entah ulang lagi, bacain lagi. Yasin Ar-Ra'd, Yasin Ar-Ra'd. Itu salah satu litashili ala naz'ihi, buat memudahkan sekaratnya. Yasin sama Ar-Ra'd. Kemudian yang terakhir, ayyuhassana zonnuhu billahi wa yuraghaba fit taubati wa kitabatil wasiyati. Yang terakhir, hendaklah dia menghusnuzonkan Allah, dia berhusnuzon, ajak dia supaya husnuzon sama Allah. Artinya kasih renungan, kalau emang kira-kira masih dia bisa komunikasi. Kalau dia udah nggak bisa, wa yuraghaba fit taubati, dia supaya dianjurin supaya dia taubat. Kalau kata Imam Ghazali, sebagai keluarga kita banyakin istighfar buat orang yang sekarat. Misalnya ada saudara kita yang lagi hidup kagak, sebelum kita baca Yasinin kita bilang ayo sama-sama kita baca istighfar. Kalau kata Imam Ghazali minimal al-aqallu alfu marrah, 1000 kali. Ayo mari sama-sama kita baca istighfar. Kita niatin istighfar ini hadiah, kita hadiahin, kita niatin buat fulan bin fulan. Kita baca istighfar rame-rame sekeluarga, astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfar yang paling pendek. Kalau kita mau tambahin astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim boleh. Atau istighfar yang paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya, sayyidul istighfar. Nah itu kita suruh baca istighfar, niatin buat orang yang sekarat. Kenapa? Emang khawatir ada hal-hal yang menjadi berlawan sama syariat tapi belum ditobatin sama orang sekarat, maka kita tulungin, istighfarin gitu. Kemudian yang terakhir, wa kitabatil wasiyati, kalau emang dia masih bisa komunikasi, salah satunya yang dianjurin suruh tulis wasiat, khususnya berkaitan apa yang menjadi tanggungan dan berkaitan apa yang menjadi warisan peninggalan atau warosah atau tirkah harta peninggalannya. Nah itulah ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kalau saya boleh simpulin, yang pertama kita dianjurkan kalau ada orang sekarat posisinya, kemudian yang kedua kita talqinin, kemudian yang ketiga kita bacain surah Yasin sama Ar-Ra'd, dan kemudian kalau emang dia masih bisa komunikasi atau masih dengar, suruh ajak dia supaya husnuzon dan bacain istighfar dan suruh tulis wasiat. Dari sekian banyak ada tambahan di dalam kitab yang lain, suruh kita wuduin. Itu yang gak kalah penting tuh kalau dalam penjelasan kitab yang lain. Jadi kalau ada orang sakarat kita disuruh wuduin. Jadi biar dia dalam keadaan suci, sebelum dia Yasinin, sebelum kita bacain Ar-Ra'd, sebelum kita bacain istighfar, wuduin nih. Kalau wuduin orang yang sakit atau orang yang sekarat, air buat wudunya juga berlaku, nggak boleh yang mustakmal. Jadi jangan pakai rantang dielap pakai sapu tangan atau pakai handuk kecil, bukan begitu. Jadi airnya tetap berlaku, air yang suci mensucikan. Makanya saya suka anjurin kepada orang-orang yang lagi mau wuduin orang sakit, saya suruh pakai semprotan kayak burung, semprotan burung tuh. Nah itu kan bisa diputar tuh, namanya megar. Nah itu wuduin aja, semprotin. Yang wajibnya aja, wajahnya, tangan kanan, tangan kiri, sebagian kepala, kaki, udah itu aja, udah cukup syarat.
niatnya, ya Allah saya niat mewudukan fulan bin fulan untuk menghilangkan hadas pada dirinya karena Allah Ta'ala. Udah semprotin mukanya, tak kita lap, semprotin mukanya, jadi airnya nggak mustakmal, airnya tetap bersih yang di sini. Nah itu kalau udah orang sakit dalam keadaan suci, wal malaikatu tuqarribu ilaihi, malaikat itu mau ngedeketin jasadnya karena dalam keadaan suci, tidak ada hadas. Nah itu nggak kalah penting. Jadi intinya kita berharap kita semua, terkhusus yang ada di Masjid Al-Amanah ini, mudah-mudahan kita mendapatkan sekarat yang kemudian husnul khotimah, sekarat yang ringan, sekarat yang mudah, sekarat yang gampang, dan akhirnya insya Allah kematian kita diberikan keredoan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kebaikan-kebaikan buat orang lain semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan? Ya mungkin sebelum saya tutup doa ada pertanyaan. Bagi tanya. Itu dulu ya. Oh. Waalaikumsalam. Mungkin mohon penjelasan Pak Ustadz kaitannya dengan talqin, karena ya sudah termasuk keluarga saya sendiri, karena anaknya banyak sudah ditalqinkan, akhirnya datang dari sana dari sini talqin lagi, jadi rame kayak orang borongan tuh Pak Ustadz. Mas, pertanyaan saya, apakah di antara salah satu kita yang tahu mendingan di stop saja, cukup salah satu yang talqinkan supaya tidak kelihatan gaduh, lainnya mendingan duduk di sampingnya begitu. Mohon petunjuk Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syartun min syurutit talqin itu mesti langsung. Jadi lewat kaset, lewat HP itu nggak masuk syarat, nggak masuk syarat. Sebenarnya sama kayak orang ruqyah dan lain sebagainya, kecuali kalau emang ada syarat tertentu, orangnya di situ ada, kemudian yang bacain ada lagi, dia bacaan tartil. Jadi kaset itu buat mempedekan hafalan dirinya orang yang ada di situ. Kadang ada orang suka ngeruqyah pakai kaset tuh. Nah itu kalau dalam bahasa kitab nggak masuk syarat, karena yang namanya talqin ruqyah itu minal lisan ilal lisan, itu mesti tawajuh, nggak cukup syarat itu. Jadi yang paling utama dan yang dibenarkan talqin itu kudu langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang pengen ditalqin, orang banyak, anak kita banyak, apakah semua? Enggak, cukup satu orang aja. Cukup satu orang aja. Kalaupun nanti dia mau gantian gitu, gantian, nanti satu anak satu kedua dan lain sebagainya, kalau mau gantian. Tapi tadi yang menjadi syarat mutlaknya dia birifkin. Kalau rame-rame nanti malah jadi enggak masuk gitu. Jadi yang dimaksud talqin itu perorangan, dia sendiri satu orang gitu. Terima kasih. Udah ya, cukup. Mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita pada siang hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang manfaat buat Al-Fakir dan buat kita semua, dan harapan kita semua yang menjadi bagian tema, mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam sekarat kita semua, dimatikan kita semua dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyarril Fatihah bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil Karim. Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis. Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis. Ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana qurubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid al-amanah bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil khair waj'al hubbana bi hubbi ahlil khair wa khtim a'malana bi a'mali ahlil khair wattasil amalana bi amalihim minal khair ilal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.